Ciboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Hari ini kalian akan ditemani oleh saya, Pak Berhadi. Kita akan belajar bersama-sama materi kelas 3, tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 tentang sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu menemukan kosakata khusus terkait sumber energi dengan tepat. 2. Siswa mampu menyampaikan kembali pokok-pokok informasi terkait sumber energi dengan bahasa yang runut. 3. Siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Tapi alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan, waduk, atau telaga. Lalu bagaimana cara air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air akan menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, daripada kalian penasaran, aku ajak kalian jalan-jalan ke sebuah bendungan atau telaga yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik di PLTA Barum, Kabupaten Wonosobo. Saya sudah masuk, sepertinya saya adalah pengunjung pertama di tempat ini. Sekarang masih pukul 8 pagi dan anginnya cukup kencang ya ini. Ya anak-anak, sekarang saya sudah berada di Telaga Menjer. Ini tempatnya sangat luas ya, sekitar 70 hektar dengan kedalaman 50 meter, dan telaga ini dikelilingi oleh bukit-bukit atau pegunungan ya, sehingga sejuk udaranya. Telaga Menjer adalah telaga yang terbentuk akibat dari letusan vulkanik di kaki Gunung Pakuwoco. Dulunya air di telaga ini hanyalah dari beberapa mata air kecil di sekitar telaga
dan juga mengandalkan curah hujan yang cukup tinggi di daerah ini. Pada zaman dulu, dengan akan dibangunnya PLTA Garung di bawah telaga tersebut, maka dibendunglah sebagian Sungai Serayu yang berada di sebelah utara Desa Jengkol. Kemudian dialirkan melalui terowongan bawah tanah sepanjang kurang lebih 7 km di bawah perkebunan teh PT Tambi yang berada di sebagian wilayah Desa Kreo dan Telogo. Untuk mengalirkan air dari telaga ini menuju PLTA dibendunglah sebagian kecil dari telaga dan di bawahnya dipasang pipa dengan diameter mencapai kurang lebih 3 meter menuju ke PLTA yang berjarak sekitar 2 km. Dan ini adalah salah satu pemasok di telaga ini. Ini dari Sungai Serayu. Air ini sebagian digunakan para petani untuk saluran irigasi, dan sebagian lagi masuk ke telaga digunakan sebagai sumber energi listrik. Sekarang saya berada di atas pintu air bendungan atau telaga, dan yang biru itu adalah power intake atau bangunan pengambilan. Fungsi bangunan ini dalam PLTA adalah untuk membelokkan aliran air dari bendungan atau telaga dalam jumlah yang diinginkan untuk kebutuhan PLTA. Dan pipa air itu ada di bawah bangunan biru itu. Dan ini adalah sisi sebaliknya dari pintu air, itu adalah pipa air. Dan kelihatannya ada jalan menuju ke bawah, kita akan coba turun. Sekarang saya berada di bawah pintu air atau ndang-ndang. Nanti aliran air bendungan atau telaga itu akan dialirkan melalui sebuah pipa. Nanti aliran air ini akan memiliki kekuatan energi kinetik yang nantinya akan menggerakkan kincir air atau turbin. Ya anak-anak, hari sudah mulai sore. Tadi kita sudah keliling telaga atau bendungan, di mana air bendungan ini dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Sekarang kita akan turun ke bawah, kita akan mengikuti sebuah pipa air yang besar, kira-kira diameternya 3 meter, jaraknya kurang lebih 2 km menuju ke PLTA. Ya anak-anak, ini adalah pipa air. Dalamnya ada aliran air, di mana aliran air ini memiliki energi kinetik yang akan menggerakkan kincir atau turbin di PLTA. Pipa ini sangat panjang ya, melewati 2 desa, Desa Maron dan Desa Menjer. Ya anak-anak, di barat saya sekarang di PLTA Garung, di mana aliran air tadi akan menggerakkan kincir atau turbin di sini. Nanti kincir air itu akan bergerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang nanti akan menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, selain PLTA Garung di Wonosobo,
Ini adalah nama-nama PLTA yang ada di Indonesia. Ada PLTA Jatiluhur, itu lokasinya ada di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu PLTA Maninjau itu ada di Agam, Sumatera Barat. Ada PLTA Karangkates, itu di Malang, Jawa Timur. Lalu ada PLTA Sigulagura, itu ada di Simorea, di Sumatera Utara. Ada PLTA Musi, itu di Kapahyang, Bengkulu. Lalu PLTA Kacang Mungkur itu ada di Wonogiri, Jawa Tengah. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi udara bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Udara yang bergerak disebut kayu atau angin. Kayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang akan menggerakkan kincir. Kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, ini ya kincir anginnya, nanti akan bergerak karena tertiup angin. Lalu akan berputar kincirnya. Nah, karena kincir anginnya berputar, akan disambungkan ke generator. Generator ini akan menghasilkan energi listrik, dan energi listriknya akan disalurkan ke tiang-tiang listrik untuk digunakan oleh para penduduk. Nah, anak-anak, perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada penjelasan tadi. Carilah secara mendatar, menurun, atau diagonal. Berikan tanda jika sudah menemukan ya. Di sini Pak Guru sudah menemukan kata-kata tersebut. Ada kata energi, generator, kincir, lalu waduk, lalu angin, listrik, dan oksigen. Mungkin kalian sudah menemukan kata-kata yang lain pada huruf-huruf yang diacak ini. Tulislah 5 informasi tentang sumber energi pada penjelasan tadi. Pertama, air merupakan sumber energi bagi tubuh dan sumber energi listrik. 2. Aliran air dan bendungan memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. 3. Bendungan atau waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 4. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. 5. Angin memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir, dan kincir nanti akan menggerakkan generator listrik dan akan menghasilkan energi listrik. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata yang tepat. Yang pertama, gerak air dapat menghasilkan titik-titik listrik. Menghasilkan apa anak-anak? Ya, gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Yang kedua, kincir air dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Apa jawabannya anak-anak? Ya, kincir air dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Nomor 3, air adalah contoh titik-titik energi. Contoh apa anak-anak? Ya, air adalah contoh sumber energi. 4, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Energi apa anak-anak yang dapat menggerakkan kincir air? Ya, energi kinetik air dapat menggerakkan kincir air. Yang 5, saat bernapas, manusia menghirup titik-titik. Menghirup apa anak-anak? Ya, menghirup oksigen. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan.
karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita, namun energi tersebut terbatas persediaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Contoh kalau menghemat energi listrik, mematikan lampu saat tidak dipakai. Kemudian mematikan alat-alat elektronik saat tidak dipakai. Dan mematikan televisi saat tidak ditonton. Kalau sudah pagi, matikan lampu. Dan mematikan keran air saat tidak dipakai. Juga mandi jangan terlalu lama. Dan contoh menghemat energi seperti bensin ya, kalau bepergian yang dekat, ya cukup jalan kaki atau naik angkutan umum saja. Nah, itu adalah contoh-contoh menghemat energi ya anak-anak. Lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah salah satu teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, kapan saja, di mana saja kalian. Luar biasa.